البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa qala ta'ala was-sulhu khair. Allah Ta'ala berfirman, dan perdamaian itu baik. Iya, karena apa? Sebagaimana telah kita lewati di dalam dalil-dalil yang banyak, bahwasanya Allah Ta'ala itu menginginkan para hamba itu damai kehidupannya, tidak saling berkelahi, tidak saling istilahnya begaduh dan sebagainya, tidak saling mengalami perpecahan, bahkan apa? Persatuan. Memang Allah Ta'ala menurunkan syariat agar para hamba itu menjadi apa? Bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana, kata Rasulullah SAW. Jadilah kalian wahai para hamba Allah bersaudara. Dan Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Hanyalah kaum mukminin ini adalah saudara, maka damaikan di antara saudara kalian itu. Dan juga apa? Dalam hadis yang sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, hadis muttafaqun alaih ya, innallaha yardo lakum salasan wa kariha lakum salasa. Sesungguhnya Allah ridho untuk kalian 3 perkara dan Allah membenci dari kalian juga 3 perkara. Yaitu apa? Innallaha yardo an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah ridho untuk kalian menyembahnya dan tidak menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Kemudian apa? Wa yardo lakum wa antajtami'u wa antasimu billahi jami'an wala tatafarraqu. Dan kalian itu semuanya berpegang teguh dengan tali Allah dan kalian itu tidak saling berselisih. Yang ketiga apa? Ana terlupakan. Baik. Untuk yang masalah yang dimakruhkan adalah apa? Wa kariha lakum qila wa qal. Dan Allah membenci untuk kalian itu yaitu desas-desus, berita yang tidak jelas langsung disebarkan. Wa kasrata as-su'al, dan banyak bertanya. Banyak bertanya untuk apa? Ketika ayat-ayat itu masih turun, sehingga yang sebetulnya halal jadi haram. Ada besi. Wa idha'atal mal, dan yang ketiga adalah penyanyian harta. Iya, selama masih ada yang boleh kita daur ulang, kita daur ulang. Istilahnya apa di sini? Daur ulang macam mana? Recycle. Recycle. Diguna ulang. Guna ulang. Kalau nggak mampu kita jual, boleh kita jual. Yang penting apa? Tidak tersia-sia, dimakan usia dan hancur. Masih ada manfaatnya, kita rubah jadi uang, boleh manfaatkan. Selama masih mungkin dipakai. Cuma sahihnya di sini tadi adalah apa? Kalian berpegang teguh dengan tali Allah dan kalian itu tidak bercerai-berai. Makanya perkara yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala adalah apa? Yaitu perpecahan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Hanyalah setan itu menginginkan dari kalian, dengan sebab kalian itu minum khamar dan juga berjudi itu, untuk setan menimpakan di antara kalian permusuhan dan kebencian dan menghalangi kalian dari apa? Dari zikir dan sholat. Maka maukah kalian itu berhenti? Makanya para mufassirun mengatakan segala amalan yang menyebabkan terjadinya perpecahan, maka ini adalah diharamkan. Dan juga apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apa itu? Inna syaitana qad ayisa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainakum. Sesungguhnya setan itu telah putus asa untuk orang-orang yang sholat itu menyembah dia, orang-orang yang sholat di jaziratul Arab. Tetapi setan itu tidak putus asa untuk menimpakan perpecahan di antara kalian. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir juga, Rasulullah SAW bersabda, inna iblis yadau arsyahu alal ma. Sesungguhnya iblis, dia meletakkan arasnya di atas air. Memang dia ingin disembah, dia ingin meniru Allah. Kemudian apa? Kemudian menyebutkan tentang amalan para setan itu, para setan-setan yang menjadi pengikut dia. Wa asyaduhum fitnatan, ini man farraqa bainar rajuli wa bainal mar'i wa baina zaujih. Dan yang paling besar fitnahnya adalah yang memecah belah antara suami dengan istrinya. Wa aqrabuhum manzilan indah, dan dia adalah orang yang paling dekat
setan yang paling dekat di sisi iblis adalah yang mampu untuk apa? Untuk memecah belah antara suami dengan istrinya. Makanya ketika setan yang satu mengatakan la ya maziltu bi fulanin hatta ya'mala kada wa kada. Terus menerus saya itu menguji si fulan, yaitu membujuk dia sampai dia melakukan maksiat ini dan itu. Maka iblis mengatakan ma amilta syai'a, kamu belum berbuat apa-apa. Kemudian iblis yang lain mengatakan maziltu bi fulan hatta talaqa imra'atah. Terus menerus saya itu membujuk si fulan sampai akhirnya dia mentolak istrinya. Maka iblis mengatakan wa ni'ma anta, engkau lah yang terbaik. Fayaltazimuh, lalu apa? Setan ini dipeluk oleh iblis. Wah, suka dia. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan secara khusus masalah apa? Sihir yang dari penduduk Babil itu. Fayata'allamuna minhuma ma yufariquna bihi bainal mar'i wa zaujih. Mereka orang-orang yaitu orang-orang Yahudi, mereka mempelajari dari dua malaikat itu, Harut dan Marut, sihir yang sampai menyebabkan seseorang itu tercerai-berai dari istrinya. Menunjukkan memang apa? Inti dari bujuk rayu setan adalah untuk membuat perpecahan di antara kaum muslimin. Dan inti dakwah para rasul adalah untuk apa? Menyatukan kaum muslimin. Sebagaimana yang telah kita sebutkan di dalam ayat di dalam surat Asy-Syura itu, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuh walladzi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fih. Allah telah mensyariatkan untuk kalian sebagian dari agama ini sebagaimana apa yang Dia wasiatkan kepada apa? Kepada Nuh, dan apa yang kami dan yang apa wasiat yang kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Musa dan Isa, yaitu apa? Tegakkan agama dan jangan kalian tercerai-berai di dalamnya. Makanya kalau ada sedikit perselisihan diupayakan untuk kita membuat kembali persatuan dan sebagainya. Kalau ada yang terdolimi maka apa? Diupayakan diambil haknya dan dijelaskan kepada orang yang dolim bahwasanya dia dolim, dia haram melakukan ini, hendaknya dia mengembalikan kezaliman tadi dan minta dimaafkan dan seterusnya, daripada nanti di hari kiamat dia menjadi orang yang bankrupt, orang yang bangkrut dan seterusnya. Makanya di sini Allah Ta'ala berfirman wasulhu khair, dan perdamaian itu adalah lebih baik daripada apa? Daripada terjadinya perpecahan. Dan bahkan apa? Perdamaian itu lebih baik daripada semata-mata keadilan, karena ini adalah apa? Pahala besar di situ. Yaitu apa? Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, keadilan itu adalah sesuatu yang bagus. Tapi barang siapa mau untuk demi perdamaian dia mengalah di sebagian haknya, maka ini lebih baik dan pahalanya lebih besar. Ini masuk dalam ihsan. Tapi barang siapa tidak demikian, yaitu dia memilih perdamaian, memilih keadilan, maka ini pun boleh. Bahkan apa? Di antara bentuk suluh yaitu perdamaian adalah apa? Kita memberikan kesempatan orang yang terdolimi untuk mengambil haknya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim juga dalam kitab itu, yaitu kalau perdamaian itu bentuknya hanyalah apa? Orang yang terdolimi itu disuruh untuk diam, sementara orang yang dolim itu dibiarkan dengan kedolimannya, maka ini perdamaian yang tidak betul. Dan juga apa? Syekhul Islam membahas itu dalam Majmu'ul Fatawa, bahwasanya apa? Sebagian orang menyangka bahwasanya yang namanya perdamaian adalah orang yang terdolimi disuruh diam, dan orang yang dolim itu tidak ditunaikan hukuman terhadap dia. Kata beliau, ini adalah orang yang jahil. Yang namanya perdamaian adalah apa? Yaitu masing-masing disuruh untuk mengetahui haknya. Orang yang terdolimi dia tahu haknya dan dia diberi kesempatan yang luas untuk mengambil haknya. Dan sementara orang yang berbuat dolim, maka dia harus apa? Ditundukkan kepada kebenaran dan dia siap untuk apa? Untuk dihukum. Setelah itu apa? Orang yang terdolimi, maka dia disemangati untuk memaafkan. Inilah keadilan, inilah perdamaian yang sebenar, kata beliau. Makanya barang siapa mampu menjalankan ini, inilah yang baik. Adapun yang tidak baik adalah tadi dengan alasan perdamaian, maka yang terdolimi dia disuruh untuk diam saja dalam keadaan hatinya sedih. Ini bukan perdamaian, tapi ini adalah kedoliman yang lain, kata beliau. Kedoliman di atas kedoliman. Tayyib. Makanya walaupun perdamaian itu baik, tetapi apa? Lihat apa perdamaian yang sebenar dan bagaimana syarat-syaratnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam tadi dalam Majmu'ul Fatawa dan Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in. Ilahuna wallahu a'lam.